yang bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Hasan Thohir dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Haris. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan niqami wal wafata 'alal iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأعيان. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن المعاصي والطغيان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Pesan inti dalam pertemuan ibadah salat Jumat pada kesempatan siang ini, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha serta berupaya menjauhi larangan-larangan Allah. Karena hanya takwa inilah satu-satunya amal perbuatan yang bisa menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, saat ini kita telah berada di awal-awal tahun 2023 Masehi, dan tahun 2022 telah pergi meninggalkan kita dengan segala peristiwanya. Dengan adanya pergantian tahun di setiap tahun ini, tentu kita semua sadar bahwa umur kita selama ini dari hari ke hari bukanlah semakin bertambah, tetapi sebaliknya umur kita selama ini dari hari ke hari justru semakin berkurang, dan terus berkurang hingga datangnya ajal. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, terkait dengan usia atau umur kita semua,
ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan bersama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajusu dzalik." Umur umatku, kata Rasulullah, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum may yajusu dzalik, dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Jadi hadirin rahimakumullah, kalaupun ada di antara kita manusia yang usianya, yang umurnya melewati 70 tahun, bahkan ratusan tahun, itu semua adalah salah satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Hadirin jemaah rahimakumullah, oleh karena itu mari sisa-sisa umur kita ini kita gunakan kepada hal-hal yang baik. Kita gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Kita perbanyak amal ibadah, kita perbanyak berbuat baik, baik kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan cara berbuat baik kepada sesama manusia, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Kita harus mencintai dan menyayangi orang lain. Kita harus peduli terhadap orang lain dan membantu serta menolong orang yang perlu bantuan kita. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas, menjalin hubungan baik dengan Allah maupun menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, kedua-duanya itu sangat-sangat penting. Jadi kita jangan hanya bisa menjalin hubungan baik dengan Allah saja, beribadah kepada Allah siang dan malam, tetapi kita tidak peduli dengan sesama. Kita tidak mau menghormati orang lain, tidak mau menghargai orang lain, tidak mau membantu dan menolong orang-orang di sekitar kita yang lagi kesusahan. Bahkan meskipun ia ahli ibadah, sifatnya condong merendahkan dan meremehkan orang lain. Perbuatan semacam ini hadirin adalah perbuatan yang keliru. Bahkan tidak sedikit dalam kisah-kisah maupun keterangan hadis bahwa orang yang semacam ini adalah tanda-tanda penghuni neraka meskipun ahli ibadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan hal ini ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub. Ada seorang ulama yang ahli ibadah. Beliau bernama Abu bin Hisam. Abu bin Hisam ini sangat kuat ibadahnya. Ia rajin bangun di tengah malam, bertahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah setiap malam. Hadirin rahimakumullah, pada suatu malam, di saat Abu Hisam ini hendak mengambil wudhu untuk melakukan sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah, Abu bin Hisam ini kaget dengan kedatangan sesosok makhluk. Makhluk ini berada di pinggir sumur. Lalu Abu bin Hisam menyapa dan bertanya, "Wahai makhluk Allah, siapakah kamu dan apa yang kamu lakukan di sini?" Hadirin rahimakumullah, ia menjawab, "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan aku di sini diperintahkan untuk mencari hamba para pecinta Allah dan yang dicintai oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, Abu bin Hisam kaget mendengar jawaban semacam itu. Dan Abu bin Hisam penasaran dengan barang yang dipegang malaikat itu, karena malaikat itu membawa buku yang lumayan tebal. Abu bin Hisam bertanya mengenai buku tersebut. Wahai malaikat, buku apa yang engkau bawa itu dan untuk apa? Ia menjawab, ini adalah buku catatan kumpulan nama-nama para pecinta Allah dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu bin Hisam berharap namanya berada dalam buku catatan tersebut. Lalu untuk memastikan, Abu bin Hisam bertanya. Sangat wajar Abu bin Hisam bertanya dalam hal ini, karena Abu bin Hisam adalah seorang ahli ibadah. Lalu Abu bin Hisam bertanya, wahai malaikat, apakah ada namaku dalam buku catatan itu? Coba dilihat. Kemudian buku itu dibuka, dicarilah nama Abu bin Hisam dalam buku tersebut. Setelah dicari, malaikat itu berkata, sayang Abu bin Hisam, namamu tidak ada, namamu tidak tercantum dalam buku ini. Abu bin Hisam kaget. Lalu Abu bin Hisam minta malaikat itu untuk meriksa kembali namanya dalam buku tersebut. Ayo malaikat, diperiksa kembali, barangkali sampean keliru. Betul Abu bin Hisam, namamu tidak ada, namamu tidak tercantum dalam buku ini. Hadirin rahimakumullah, seketika itu Abu bin Hisam gemetar dan jatuh tersungkur lalu menangis. Betapa ruginya aku, betapa ruginya aku yang selalu berdiri tegak setiap malam bermunajat kepada Allah, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah dan yang dicintai oleh Allah, kata Abu bin Hisam dalam tangisnya. Lalu malaikat itu berkata, wahai Abu bin Hisam, bukannya aku tidak tahu engkau selalu bangun di tengah malam di saat orang lain sedang tidur dengan nyenyak. Saya tahu engkau selalu bangun dan bermunajat kepada Allah, tapi tanganku dilarang oleh Allah untuk mencatat namamu. Abu bin Hisam semakin kaget dengan apa yang disampaikan oleh malaikat itu, dan ia ingin tahu apa penyebabnya. Lalu ia bertanya, wahai malaikat, apa penyebabnya sehingga Allah melarang kamu mencatat namaku? Abu bin Hisam tersebut menjawab, engkau memang rajin Abu bin Hisam, rajin bermunajat kepada Allah, selalu bangun di tengah malam, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kemana-mana. Engkau sibuk beribadah kepada Allah, memikirkan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain, padahal di kanan kirimu ada orang yang sakit tidak kamu jenguk, ada orang yang lapar tidak kamu beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi pecinta Allah atau dicintai oleh Allah kalau kamu sendiri tidak mencintai hamba-hambanya Allah? Hadirin rahimakumullah, Abu bin Hisam kaget lalu sadar, ibadah ternyata bukan semata hanya urusan dengan Allah saja, tetapi juga dengan urusan dengan sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kisah seorang ulama yang ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak mendapat tempat di sisi Allah. Ibadahnya tidak direspon oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia hanya bisa menjalin hubungan baik dengan Allah saja, dan ia tidak peduli dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan mudah-mudahan pula kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah, juga mencintai teman atau mencintai saudara-saudara kita semua. Hablum minallah wa hablum minan nas, menjalin hubungan baik dengan Allah itu penting
menjalin hubungan baik dengan sesama manusia itu juga penting. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه، المنتقم من خالفه وعصاه، من توكل عليه كفاه، ومن فوض أمره إليه دبره وهداه. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من شهدها يبلغ منه. واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق طيبا. اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.